Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Haluhima Afrianda dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Saya berasal dari kelas KPI 2I. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik dari salah satu tokoh Islam, yaitu Imam Al-Mawardi. Sebelum ke pemikiran politiknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang biografi beliau. Biografi Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi mempunyai nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri. Beliau dilahirkan di kota Bashrah pada tahun 364 Hijriah atau 975 Masehi dan wafat pada usia 86 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Rabiul Awal 450 Hijriah atau 27 Juni 1085 Masehi di kota Baghdad. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman beranalisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan Al-Bashri dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Bashrah. Sosok Al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah guru untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru-guru Imam Al-Mawardi adalah ulama dan imam besar di Baghdad. Pemikiran politik Al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat sebagai berikut. 1. Hukum menegakkan imamah kepemimpinan. Imamah kepemimpinan yang dimaksud Al-Mawardi dijabat oleh khalifah atau pemimpin al-rais, raja al-mulk, penguasa al-sultan, atau kepala negara, qaid al-daulat, dan kepadanya ia diberikan label agama. Kedua, yang berhak dipilih, orang yang dicalonkan sebagai kepala negara atau imam harus memiliki syarat. Salah satu syaratnya adalah adil dalam arti yang luas. Ketiga, para pemilih al-ikhtiyar, mereka yang berhak memilih harus mempunyai 3 syarat. A. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan al-adalah memenuhi semua kriteria. B. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syarat. C. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Keempat, cara pemilihan imam atau suksesi kepala negara. Dalam suksesi atau pemilihan imam kepala negara dapat ditempuh dengan 2 sistem. Yang pertama, dipilih oleh al-hal wa al-aq. Yang kedua, wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya. Kelima, kewajiban-kewajiban imam. Tugas yang harus diemban oleh kepala negara salah satunya adalah menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat atau rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya. Keenam, mengetahui imam atau kepala negara. Ketujuh, pemakzulan pemecatan imam. Alasan yang membolehkan pemakzulan kepala negara itu menurut Al-Mawardi ada 2. Pertama, karena ia mengalami perubahan dalam hal moral. Perubahan ini ada 2 macam, yakni A. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah, yakni ia mengajarkan larangan-larangan dan kemungkaran-kemungkaran karena menurut syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu. B. Perubahan moral yang berkaitan dengan akidah. Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara, dalam hal ini ada 3 hal. 1. Cacat panca indera. 2. Cacat organ tubuh. 3. Cacat tindakan. 8. Teori kontrak sosial. Al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada abad 11 Masehi dan baru 5 abad kemudian, yakni pertengahan abad 16 Masehi, mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat.
Dengan demikian, Al-Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas. Meskipun Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala negara, salah satu ide besar yang dikemas ialah kaitannya dengan sistem kenegaraan yang mengacu pada sirkulasi politis yang pernah terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin, lalu mengemasnya menjadi beberapa ide turunan dan berujung pada sistem kontrak sosial.